Masih di IDX langsung closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723. Langsung saja pemirsa, kita akan coba lihat saham-saham pilihan yang direkomendasikan terutama di tengah penguatan signifikan indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda. Saham pilihan yang pertama datang dari perbankan digital, ada Arto, direkomendasikan buy on weakness pemirsa dengan supportnya di 1.895 hingga ke 2.700 rupiah per saham. Kemudian juga ada Elsa buy on weakness di supportnya di 392, resistennya hingga ke 525. Kemudian juga ada MAPI, supportnya di 1240, resistennya di 1750, direkomendasikan buy, dan ULTJ juga direkomendasikan buy 1680, resisten hingga ke 2070. Ya, Arto, Elsa, MAPI, dan ULTJ, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak William Wibowo, Technical Analyst PT Kanaka Hita Solvera. Pak William, langsung saja kita ke saham pilihan yang pertama, Pak. Ada Arto. Hari ini naiknya cukup signifikan, Pak, dari pemberitaan yang beredar ini. Kinerja Arto per Mei juga masih cukup baik dari posisi labanya, masih naik signifikan sampai sejauh ini. Analisis Anda untuk Arto? Ya, untuk Arto setidaknya saat ini masih jelas untuk pergerakan penguatan harganya ya. Setidaknya untuk uptrend jangka pendeknya sudah cukup terkonfirmasi, dan karena harga sudah cukup signifikan penguatannya sejak Kamis 20 Juni yang lalu, kemungkinan besar akan ada profit taking, mungkin koreksi wajar dengan supportnya di 1895 dan resistance di 2700. Harga juga sudah berhasil closing di atas moving average 20-nya ya, di area 2200. Buy on weakness di level berapa, Pak, untuk Arto? Untuk Arto saya pikir di area 2090 sampai di area 2250 cukup menarik, Pak. Dengan target price terdekat di berapa? Terdekat saya pikir ada di sekitar 2530, Pak. Oke. Ketika itu dijebol, Pak William, next-nya akan kemana? Akan ke sekitar 2700, Pak. Oke, 2700 target price yang sudah disebutkan tadi dalam saham pilihan. Yang pertama ada Arto, 2410, penutupan hari ini menguat di 9,55%, rawan profit taking, namun posisi ini bisa dimanfaatkan untuk buy on weakness tadi di 2090 hingga 2250. Target price pertama ke 2530 dan target price kedua ada di 2700 untuk Arto. Lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita beralih ke saham pilihan kedua, ada Elsa. Anda juga rekomendasikan buy. Pertimbangan dan analisisnya untuk Elsa. Ya, untuk saham Elsa, saya pikir memang selain teknikalnya juga sedang strong uptrend ya. Harga juga sedang mendapatkan sentimen dari kenaikan harga minyak dunia. Saat ini harga kemungkinan besar juga masih rawan profit taking, sehingga akan ada koreksi wajar dalam waktu dekat dengan support di 392 dan resistensinya di sekitar 525 untuk Elsa. Baik, tadi sempat intraday-nya ke 450 dan juga sempat tertekan ke zona merah di 440, namun di menit-menit terakhir naik kembali ke zona hijau ini. Untuk menyentuh ke level tertinggi hari ini 450, kemungkinan besar minggu depan Senin sudah bisa tercapai kembali tidak, Pak? Saya pikir untuk saat ini peluangnya masih ada, namun kelihatannya juga masih perlu ada koreksi terlebih dahulu ya, mengingat rejection yang terjadi hari ini. Baik, buy on weakness tadi di level berapa, Pak? Untuk buy on weakness-nya saya pikir di sekitar 420 sampai 432 cukup menarik, Pak. Oke, penutupan hari ini di 444 menguat di 0,45%. Kita beralih ke saham pilihan yang ketiga, ada MAPI. Ini baru saja juga mengumumkan dividennya dan harga sahamnya juga mengalami kenaikan yang cukup tinggi, namun di menit-menit terakhir jelang penutupan sesi kedua hari ini berbalik arah ke zona merah, melemah di 0,67% di 1475. Analisisnya untuk MAPI, Pak William, terutama di pembalikan arah yang terjadi di menit-menit terakhir jelang penutupan hari ini?
Ya, untuk MAPI memang ada pembaikan arah ya, Mas. Sudah kembali memasuki zona negatif di hari ini. Namun secara garis besar, khususnya sejak awal Juni bulan ini, itu harga sudah mulai menunjukkan gejala untuk uptrend jangka pendek sampai jangka menengahnya ya. Iya. Sehingga penurunan harga hari ini itu masih dalam koreksi wajarnya dengan support penting di 12.1240 maksud saya, dengan resistance terdekat di 1665 dan resistance penting di 1750. Oke, buy on weakness di level berapa Pak untuk MAPI? Untuk level buy-nya saya pikir di sekitar 1375 sampai ke 1425, Pak. Oke, tidak jauh berbeda dari level penutupan hari ini di 1475 melemah di 0,67%. Supportnya tadi di 1240, resisten hingga ke 1665, resisten kedua ke 1750 untuk MAPI. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Terakhir Pak, ada ULTJ, Anda juga rekomendasikan buy 1680, supportnya resisten di 2070. Analisisnya untuk ULTJ. Ya, untuk harga ULTJ ini cukup menarik untuk uptrend jangka pendek sampai menengahnya, setidaknya dikarenakan karena penutupan harga di Jumat pekan lalu tepatnya, harga membentuk bullish engulfing candle, dan juga hari ini penutupan harga juga membentuk rejection untuk penurunan harga ya, dan closingnya juga cukup bagus di 1850. Kemungkinan besar harga akan melanjutkan penguatan harganya setidaknya ke resistance 2070 dengan support terdekat di 1750 dan support penting di 1680. Oke, baik. Di menit-menit terakhir mencoba untuk bangkit Pak setelah tertekan ke 795, tadi bagaimana Anda melihat kebangkitan dari ULTJ ini dari sisi teknikal? Ya, secara teknikal saya pikir ini juga merupakan gejala uptrend yang cukup baik ya, jadi harga menolak untuk turun di area negatifnya. Baik, Arto, Elsa, MAPI, dan ULTJ, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita akan jeda kembali, Pak William. Masih ada beberapa pertanyaan di WhatsApp interaktif kami, nanti kita akan lanjutkan. Dan pemirsa, kami akan segera kembali. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, Pak William. Waktu kita cukup terbatas. Langsung saja saya ke penanya yang pertama, Pak. Ada Rizky Kurniawan. Ini mengaku sedang bekerja di Jepang, ingin berinvestasi karena para pekerja luar biasanya itu membeli tanah, rumah, sawah, dan mobil. Dan dia lebih tertarik untuk saham nih, Pak, untuk Rizky Kurniawan. Pertanyaannya adalah apakah jenis saham yang harus saya ambil ataupun yang saya hindari dalam jangka untuk 2 tahun ke depan dan bisa take profit di harga berapa? Silakan Pak William, mungkin dari sisi sektor dan saham-saham yang berfundamental baik untuk disimpan untuk 2 tahun ke depan, Pak. Ya, untuk sektor saya tetap merekomendasikan untuk mencari sektor-sektor yang cukup defensif ya kalau kita bicara investasi, setidaknya seperti sektor perbankan maupun juga consumer itu cukup menarik untuk diinvestasikan, tentunya dengan time frame yang cukup panjang ya, kalau tadi tidak salah 2 tahun. Untuk saham pilihannya saya pikir di sektor consumer bisa mempelajari untuk saham Unilever, kemudian UNVR ya, kemudian untuk Mayora, NGOR. Kemudian untuk saham-saham perbankan saya pikir saham-saham big bank seperti Bank Rakyat Indonesia, BBRI, kemudian juga bank digital seperti saham Bank Jago, Arto tadi yang sempat kita bahas. Juga cukup menarik untuk diperhatikan. Baik, dan kebetulan untuk perbankan tadi sempat kita ulas. Saya mau ke Unilever, Pak, memberikan arahan untuk Rizky Kurniawan masuk di level berapa ini untuk Unilever? Singkat saja, Pak. Oke, untuk Unilever secara teknikal di area harga 2.700 sampai 2.900 cukup menarik dengan support pentingnya di 2.330. Baik.
Rizky Kurniawan yang sedang bekerja di Jepang yang menyaksikan live streaming kita. Terima kasih juga sudah bergabung ini. Selanjutnya saya akan coba beralih ke pertanyaan menanyakan BRIS Pak sudah punya harga di 2480. Saya akan coba cek. Oh, tampaknya tidak menyebutkan nama dan lokasi. BRIS penutupan hari ini berada di 2620. Sudah profit sebenarnya. Untuk memaksimalkan profit yang ada, resisten selanjutnya untuk BRIS. Untuk resistance terdekat ada di 2700 resistance psikologisnya, dan resistance kuatnya di sekitar 2880. Support terdekat ada di level 2400 dan 2300. Oke, penutupan hari ini masih di 2620. Selanjutnya kita beralih ke Bali. Ada Gede dari Bali menanyakan LSIP. Boleh entry tidak untuk LSIP? Ya, untuk LSIP saya pikir ini merupakan saat ini sedang berada di awal gejala uptrendnya, namun masih belum benar-benar terkonfirmasi untuk uptrend. Saya pikir baru menarik kalau harga sudah berhasil closing di atas resistance 840 ya di time frame daily. Untuk support saat ini terdekat di 750, Pak. Baik, by Om Prik ya Pak. Selanjutnya saya akan coba Bapak Felix dari Surabaya menanyakan Medco, Pak. Silakan analisisnya. Singkat saja. Untuk Medco support pentingnya di 1205 dengan resistance penting di 1465. Baik, analisis untuk Medco Bapak Felix dari Surabaya tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Waktu kita cukup terbatas. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program sama di perdagangan di pekan depan. Pak William, terima kasih juga sudah bergabung. Sehat selalu, Pak. Terima kasih, Pak David. Terima kasih ada Bapak William Wibowo, teknikal analis PT Kanaka Hita Solvera. Akhirnya saya David San Oval dan seluruh kebakerjaan petugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali dan selamat pada ke depan.